Jadi awalnya itu asuransi jenis unit link itu masuk ke Indonesia di tahun sekitar 1988. Nah, info ini Vina dapat langsung dari buku yang dicetak oleh OJK. Jadi itu sekitar 32 tahun lalu. Jadi saat itu orang-orang Indonesia itu udah mulai melek yang namanya investasi. Nah, jadi dipakailah momen itu, diciptakanlah produk yang namanya unit link. Nah, produk unit link itu masuk ke Indonesia dan mulai heboh di kalangan masyarakat itu di sekitar tahun 1998. Jadi, melihat bahwasannya Indonesia udah mulai melek yang namanya investasi, unit link udah mulai masuk. Nah, ada perusahaan asing yang melirik pasar di Indonesia, yaitu salah satu yang kita semua kenal itu adalah perusahaan Prudential. Jadi perusahaan Prudential itu masuk ke Indonesia di tahun 1995 dan dia kerjasama dengan yang namanya Bank Bali, sehingga mereka launching produk unit link pertama mereka itu di tahun 1998 dan juga tahun 2000. Kalau saya salah, tapi dari informasi yang saya baca, Prudential itu adalah perusahaan asuransi swasta pertama yang meluncurkan produk unit link. Makanya nggak heran mereka sempat boom, dan orang-orang bisa sampai banyak yang tahu tentang asuransi unit link, sampai ke pelosok-pelosok semua tahu yang namanya Prudential. Nah, setelah Prudential launching itu dan terlihat berhasil, banyak sekali perusahaan asuransi swasta lainnya yang baik dalam negeri maupun luar negeri juga mulai melaunching produk unit link mereka. Kalau dari pandangan Vina sendiri, kenapa dulunya itu asuransi jenis unit link itu sangat boom sekali di kalangan masyarakat Indonesia? Karena orang Indonesia sudah mulai pengen yang namanya investasi, tapi pengetahuan mereka masih sangat terbatas sekali soal investasi. Boro-boro mau investasi saham sendiri ya, karena informasi-informasi soal investasi itu masih sangat awam sekali di kalangan masyarakat Indonesia di tahun 1988. Nah, makanya mereka melihat bahwasanya ada loh produk asuransi yang kita sekalian diproteksi, kita juga dapat yang namanya investasi. Nah, sebenarnya banyak juga misunderstanding dari nasabah atau penjelasan yang kurang tepat di dulunya yang membuat saat ini juga banyak sekali nasabah yang bisa dibilang trauma terhadap yang namanya unit link. Hayo, apakah kamu dan keluarga kamu juga salah satunya? Jadi banyak sekali Vina temuin orang-orang yang dulunya dijanjikan nabung sekian, nabung 10 tahun, ntar tahun ke-10 bisa ngambil uangnya, ada imbal hasilnya sekian. Padahal kita tahu bahwasannya itu adalah sebuah reksadana saham, sehingga nilai tunai itu nggak mungkin pasti. Tapi karena banyak penjelasan dan pengertian orang-orang zaman dulu itu dikira itu nanti 10 tahun lagi pasti uangnya sekian. Maka mereka jadi merasa saat ini menjadi rasanya menyesal kenapa gue masuk asuransi unit link. Padahal sebenarnya asuransi unit link itu adalah lebih fokus pada yang namanya proteksi. Jadi bukan imbal hasilnya. Investasi yang ada di dalam polis unit link itu sebenarnya adalah gunanya untuk menutupi biaya asuransi yang akan muncul. Beberapa pemahaman yang salah soal unit link ini yang membuat orang menjadi trauma akan polis unit link. Nah, padahal sebenarnya polis unit link itu menurut saya itu ada manfaatnya, ada benefit plusnya, nilai plusnya. Nah, produk unit link itu sangat cocok sekali jika kita ingin mencari yang namanya asuransi kesehatan. Karena di dalam polis unit link kita memiliki fasilitas yang namanya cuti premi. Sehingga kita suatu hari kita tidak mampu untuk bayar biaya asuransi kita nggak mampu untuk bayar premi kita, tapi kita masih ingin diproteksi, kita bisa mengambil fasilitas cuti premi itu dan polis kita tetap aktif selama nilai tunai investasinya bisa menutupi biaya asuransi. Jika teman-teman memilih untuk mengambil polis berbasis unit link, teman-teman sudah harus tahu bagaimana sebenarnya cara kerja
dari unit link tersebut. Bagaimana biaya asuransi itu akan terus jalan, terus naik dengan bertambahnya usia, dan kita harus memastikan bahwasanya nilai tunai investasi yang kita miliki itu mampu untuk menutupi biaya asuransi yang akan timbul. Saat ini banyak sekali orang-orang yang merasa daripada kita ngambil unit link untuk asuransi kesehatan, mending kita ambil di term life. Nah, Vina sendiri juga dulunya adalah salah satu nasabah asuransi kesehatan berbasis term life. Tapi akhirnya dengan beberapa reason, beberapa alasan, Vina udah nggak lanjutin lagi asuransi kesehatan berbasis term life yang dulu pernah Vina miliki. Dan Vina udah beralih ke unit link. Sering juga kita dengar dari orang-orang zaman sekarang, kalau mau investasi, mending kita investnya sendiri aja di reksadana, saham, atau kita beli saham langsung. Nah, Vina setuju banget dengan pernyataan itu, dan kita nggak bisa bandingkan dengan zaman dulu. Nah, kalau zaman dulu kan orang-orang terbatas soal informasi untuk investasi, sedangkan sekarang kita sudah bisa belajar banyak soal investasi sendiri. Dan kalau kita juga ambil investasi di reksadana saham melalui perusahaan asuransi, sebenarnya juga nggak ada ruginya. Kenapa? Karena tetap di perusahaan asuransi kita memiliki yang namanya proteksi. Jika teman-teman nanya ke Vina lebih pilih mana? Asuransi jenis unit link atau tradisional? Jawabannya dua-duanya. Kenapa? Karena kedua jenis asuransi ini punya benefit yang berbeda, punya manfaat yang berbeda, dan semuanya punya nilai plusnya sendiri. So, kesimpulan dari video ini adalah sebenarnya seluruh produk asuransi jenis apapun sama-sama baiknya. Semua produk punya keunggulannya masing-masing. Pastikan teman-teman memiliki produk yang memang sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Vina gambarkan sebuah ilustrasi buat teman-teman. Kalau hari ini kita ingin memberikan sebuah dana yang pasti buat anak kita sekolah nantinya, maka kita harus juga mempersiapkan sesuatu yang pasti, yaitu di produk tradisional, bisa berupa dwiguna ataupun di whole life. Jangan ngambilnya di unit link yang nilai tunainya nggak pasti. Nah, kalau hari ini kita mau memberikan warisan, menyiapkan sebuah warisan buat keluarga kita, dan usia kita masih sangat muda, saya sarankan untuk ngambil di produk tradisional, yaitu di produk whole life. Kenapa? Jika kita panjang umur, kita tidak harus membayar biaya asuransi seumur hidup. Kalau kita di unit link, kita terus harus bayar biaya asuransinya sampai kita meninggal. Dan yang ketiga, kalau kita mau ngambil yang namanya asuransi kesehatan, saya sangat rekomendasi untuk mengambil di unit link. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kita nggak pernah tahu saat tiba-tiba ekonomi kita sulit dan kita nggak mampu untuk melanjutkan bayar premi. Maka nilai tunai investasi kita bisa digunakan untuk menutupi biaya asuransi yang terus jalan setiap bulannya. Bayangkan kalau kita ambilnya di term life, apa yang terjadi saat kita nggak mampu bayar, maka polis kita otomatis akan mati juga, dan kita nggak terproteksi. Sebagai penutup, seluruh jenis produk asuransi itu punya benefitnya masing-masing. Tergantung kita apa benefit yang saat ini ingin kita butuhkan, ingin kita miliki. Nah, jadi pastikan teman-teman mengambil produk asuransi yang memang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Pastikan teman-teman berkonsultasi dengan financial consultant terpercaya yang benar-benar memahami jenis-jenis asuransi. Jika teman-teman butuh bantuan dan informasi serta konsultasi seputar asuransi dan perencanaan keuangan, teman-teman juga boleh menghubungi saya. I'm only a phone away. Semoga video hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan bantu Vina untuk sharing video ini ke orang-orang lain yang mungkin membutuhkan informasi ini. Thanks for watching teman-teman, and see you in the next video.